Jam 2 pagi aku terbangun dan mendengar suamiku menelepon seseorang. Obatnya berhasil. Besok aku akan membawanya ke rumah sakit jiwa, lalu aku tinggal menyingkirkan istriku. Tubuhku gemetar, jantungku nyaris berhenti. Aku syok mendengar semua itu, tapi di detik itulah aku menyusun rencana, dan apa yang kulakukan. Sebelum mulai, yuk absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja? Sobat Kisah? Jangan lupa like dan subscribe ya. Dukunganmu membuat channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Hilwa. Jika seseorang bertanya siapa aku sebelum semua ini terjadi, aku akan menjawab dengan senyum kecil dan nada penuh keyakinan. Aku adalah wanita yang hidupnya nyaris sempurna. Setidaknya, begitulah yang selalu kulihat setiap kali bercermin, dan begitulah pula yang orang-orang lihat dariku. Aku menikah dengan Tony, pria yang oleh banyak orang disebut sebagai paket lengkap. Wajahnya tampan tanpa harus berlebihan. Tubuhnya terawat, tutur katanya rapi, dan caranya memperlakukan orang lain selalu tampak penuh empati. Ia tahu kapan harus bersikap lembut dan kapan harus terlihat tegas. Di hadapan keluarga, ia adalah menantu idaman. Di hadapan teman-temanku, ia adalah suami yang patut dibanggakan. Dan di hadapanku, ia adalah rumah. Kami bertemu bukan melalui kisah dramatis seperti di film. Tidak ada hujan deras, tidak ada tabrakan tidak sengaja, tidak pula pertemuan yang terasa seperti takdir berteriak. Kami bertemu dengan cara yang sederhana, terlalu biasa bahkan, tetapi justru karena itu terasa nyata. Dari percakapan ringan, berubah menjadi perhatian kecil, lalu tumbuh menjadi kebiasaan saling menunggu kabar. Hingga suatu hari, tanpa kusadari, aku tidak lagi membayangkan masa depan tanpa namanya. Aku dibesarkan dalam keluarga yang mengajarkanku tentang kemandirian dan kehati-hatian. Ayahku adalah pria yang tenang, jarang berbicara panjang, tetapi setiap kalimatnya selalu mengandung makna. Ia tidak pernah melarangku jatuh cinta, tidak pernah mengatur dengan siapa aku harus menikah. Namun, ia selalu berkata satu hal yang terus terngiang dalam kepalaku, bahkan hingga hari ini. Perempuan harus punya pijakan sendiri. Hilwa. Cinta boleh, percaya boleh, tapi jangan pernah menyerahkan seluruh hidupmu pada satu tangan. Dulu aku mengangguk, merasa paham, lalu melupakannya. Karena saat Tony hadir, semua nasihat itu terasa seperti bayangan jauh yang tidak lagi relevan. Pernikahan kami berlangsung hangat dan sederhana, tetapi berkelas. Tidak berlebihan, tidak pula kekurangan. Aku masih ingat betul hari itu. Cara Tony menggenggam tanganku di hadapan penghulu, jemarinya sedikit bergetar, seolah ia adalah pria paling gugup di dunia. Tatapannya saat mengucap ijab kabul begitu fokus, begitu serius, hingga membuatku yakin bahwa aku adalah wanita yang paling ia jaga di dunia ini. Sejak hari itu, hidupku berjalan dalam ritme yang terasa stabil. Kami membangun rumah bersama, bukan hanya dari bata dan semen, tetapi juga dari rutinitas kecil yang menenangkan. Pagi hari dengan sarapan yang kadang dimasak olehnya, kadang olehku. Malam hari dengan cerita ringan tentang pekerjaan masing-masing. Akhir pekan yang diisi dengan menonton film, berjalan santai, atau sekadar berdiam diri di rumah tanpa merasa bosan. Tony selalu tahu caranya membuatku merasa aman. Saat aku lelah, ia menyeduhkanku teh tanpa diminta. Saat aku ragu, ia menggenggam pundakku dan berkata bahwa aku tidak perlu takut pada apapun selama ada dia. Kata-katanya selalu terdengar tulus. Nadanya lembut, dan matanya selalu berhasil membuatku percaya. Banyak orang iri pada pernikahanku. Aku tahu itu bukan perasaan yang kubuat-buat. Aku mendengar bisikan kagum, pujian terselubung, dan kadang pertanyaan yang diakhiri dengan tawa kecil. Seolah mereka bertanya bagaimana caranya aku bisa seberuntung itu. Aku menjawab dengan sederhana, bahwa aku hanya bertemu orang yang tepat di waktu yang tepat. Dan aku benar-benar mempercayainya. Jika ada satu hal yang paling kuingat dari diriku di masa itu, maka itu adalah keyakinanku bahwa aku berada dalam kendali. Aku bekerja, aku memiliki penghasilan, aku tidak sepenuhnya bergantung pada Tony secara finansial. Segala sesuatu terasa seimbang. Aku merasa menjadi istri tanpa kehilangan diriku sendiri sebagai individu. Namun, mungkin justru disitulah letak kesalahanku. Aku terlalu percaya bahwa kebahagiaan yang terlihat tenang berarti tidak menyimpan badai.
Aku terlalu yakin bahwa senyum yang konsisten berarti kejujuran yang utuh. Aku lupa bahwa tidak semua yang rapi di permukaan benar-benar bersih di dalam. Pada bulan-bulan awal pernikahan, Tony sangat perhatian pada detail kecil tentang diriku. Ia mengingat makanan kesukaanku, kebiasaan burukku saat gugup, bahkan cara aku mengikat rambut ketika sedang berpikir keras. Ia tahu kapan aku ingin bicara dan kapan aku hanya ingin ditemani dalam diam. Aku merasa dilihat, dipahami, dan dihargai. Namun, perlahan, ada perubahan yang waktu itu tidak kuanggap sebagai sesuatu yang patut dicurigai. Tony mulai sering menanyakan kemana aku pergi, dengan siapa aku bertemu, dan apa yang kami bicarakan. Nada suaranya tetap lembut, selalu dibungkus kekhawatiran yang terdengar masuk akal. Ia bilang itu karena ia peduli. Ia bilang dunia tidak selalu ramah pada perempuan sepertiku. Dan aku mempercayainya. Ketika ia menyarankan agar aku mengurangi beberapa aktivitas di luar rumah, aku menganggapnya sebagai bentuk perlindungan. Ketika ia mulai ikut campur dalam beberapa keputusan kecil, aku menilai itu sebagai tanda keterlibatan seorang suami yang bertanggung jawab. Aku tidak melihat jeruji di balik kepedulian itu. Aku hanya melihat tangan yang seolah ingin menjagaku dari jatuh. Aku tidak tahu kapan tepatnya garis antara perhatian dan pengendalian mulai kabur. Yang aku tahu, saat itu aku masih merasa bahagia. Aku masih tertawa, masih bermimpi, masih yakin bahwa hidupku berada di jalur yang benar. Rumah kami selalu rapi, teratur, dan terasa hangat. Tidak pernah ada suara bentakan, tidak ada pertengkaran besar. Jika kami berbeda pendapat, Tony selalu mengakhirinya dengan kalimat menenangkan. Ia pandai meredam konflik, pandai membuat segalanya terlihat masuk akal. Dan aku, yang tidak suka keributan, memilih percaya bahwa itulah bentuk kedewasaan dalam pernikahan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang sedang disusun dengan sangat rapi. Aku tidak pernah menyangka bahwa orang yang setiap malam memelukku sebelum tidur, suatu hari akan menjadi sumber ketakutanku yang paling nyata. Jika saja aku tahu bahwa kebahagiaan yang kurasakan saat itu hanyalah permulaan dari permainan panjang yang tidak kumengerti aturannya, mungkin aku akan lebih waspada. Jika saja aku mendengarkan naluri kecil yang sesekali berbisik, mungkin ceritanya akan berbeda. Namun saat itu, aku hanya Hilwa, seorang istri yang percaya bahwa cintanya cukup untuk menjaga segalanya tetap baik-baik saja. Dan aku belum tahu bahwa malam-malam tenang itu perlahan sedang menghitung mundur menuju sesuatu yang akan mengubah seluruh hidupku. Jika ada satu hal yang kupelajari belakangan ini, maka itu adalah kenyataan pahit bahwa kehancuran jarang datang dengan suara keras. Ia tidak selalu hadir dalam bentuk pertengkaran, teriakan, atau air mata. Kadang, kehancuran justru datang dengan senyum, dengan nada lembut, dengan kalimat yang terdengar penuh perhatian. Dan itulah yang terjadi dalam hidupku. Hari-hari setelah pernikahan berjalan seperti aliran air yang tenang. Terlalu tenang, bahkan. Aku bangun setiap pagi dengan perasaan aman. Tony selalu memastikan segalanya teratur. Ia suka merencanakan banyak hal, dari jadwal harian hingga rencana jangka panjang. Awalnya, aku menganggap itu sebagai bentuk kedewasaan dan tanggung jawab. Supaya hidup kita tidak berantakan, katanya suatu pagi sambil menyesap kopi. Aku mengangguk. Kata-katanya terdengar masuk akal. Namun, tanpa kusadari, aku mulai jarang membuat keputusan sendiri. Bukan karena aku dilarang, melainkan karena setiap keputusanku selalu direspons dengan pertanyaan lanjutan. Pertanyaan yang tampak sederhana, tetapi perlahan membuatku ragu pada penilaianku sendiri. Kenapa harus bertemu mereka? Bukannya lebih baik di rumah saja? Kamu yakin itu pilihan yang tepat? Nada suaranya selalu datar, bahkan cenderung lembut. Tidak ada paksaan, tidak ada larangan. Hanya keraguan yang diselipkan perlahan, hingga aku sendiri yang akhirnya mundur. Aku mulai membatalkan beberapa janji dengan teman-temanku. Awalnya karena tidak enak hati pada Tony yang terlihat lelah sepulang kerja. Lalu karena aku berpikir, mungkin memang tidak perlu terlalu sering keluar rumah. Bukankah rumah adalah tempat ternyaman bagi seorang istri? Begitulah aku membujuk diriku sendiri. Tony sering memuji caraku mengatur rumah. Ia bilang aku istri yang pengertian. Setiap pujian itu membuatku merasa dihargai, membuatku ingin menjadi lebih baik lagi di matanya.
Aku tidak sadar bahwa aku sedang berjalan menjauh dari diriku sendiri, selangkah demi selangkah. Perubahan kecil lain mulai terasa dalam caranya berbicara. Ia lebih sering menggunakan kata, sebaiknya, dan lebih aman saat membahas rencanaku. Jika aku ingin mengambil keputusan sendiri, ia tidak menentangnya secara langsung. Ia hanya menyampaikan risiko-risiko dengan nada tenang, seolah ia sedang menyelamatkanku dari kesalahan fatal. Dan aku, yang tidak ingin dianggap keras kepala, memilih mengalah. Aku masih bekerja, masih memiliki penghasilan, tetapi perlahan Tony mulai ikut campur dalam pengelolaannya. Ia bilang ingin membantu. Ia bilang agar semuanya lebih teratur. Awalnya aku tidak keberatan. Kami suami istri. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Namun, aku mulai merasa ada yang bergeser. Uangku masih ada, tapi kendalinya tidak sepenuhnya di tanganku. Setiap kali aku bertanya, Tony selalu menjawab dengan penjelasan panjang yang membuatku merasa bersalah karena meragukannya. "Kamu tidak percaya sama aku?" tanyanya suatu malam, dengan wajah terluka. Pertanyaan itu menusukku. Aku segera menggeleng dan meminta maaf, meski aku sendiri tidak tahu kesalahanku apa. Aku mulai berhati-hati dalam berbicara. Aku tidak ingin melukai perasaannya. Aku tidak ingin memicu konflik yang tidak perlu. Dalam kepalaku, rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang minim pertengkaran. Dan Tony pandai membuatku percaya bahwa diam adalah bentuk kedewasaan. Kadang, saat aku sendirian, ada perasaan aneh yang menyelinap. Perasaan seolah aku sedang diawasi, bukan dengan tatapan tajam, melainkan dengan perhatian berlebih. Tony tahu jadwalku dengan detail yang kadang membuatku terkejut. Ia tahu kapan aku pulang, berapa lama aku berada di luar, bahkan suasana hatiku saat kembali ke rumah. "Aku bisa lihat dari caramu menutup pintu," katanya sambil tersenyum. Aku tertawa kecil, meski hatiku terasa mengeras. Aku mencoba mengingat kembali nasihat ayahku tentang pijakan, tentang tidak menyerahkan seluruh hidup pada satu tangan. Namun setiap kali pikiran itu muncul, aku segera menepisnya. Aku tidak ingin menjadi istri yang curiga. Aku tidak ingin merusak pernikahan dengan prasangka yang mungkin tidak berdasar. Tony tidak pernah membentakku, tidak pernah memukul, tidak pernah memaksaku melakukan sesuatu yang terang-terangan menyakitkan. Semua terlihat normal, terlalu normal, hingga aku merasa bersalah setiap kali hatiku berdesir tidak nyaman. Suatu sore, aku menerima pesan dari seorang teman lama yang mengajakku bertemu. Sudah lama kami tidak berbincang. Aku merasa rindu. Aku menyampaikan rencana itu pada Tony saat makan malam, dengan nada hati-hati. Ia meletakkan sendoknya perlahan. "Teman yang itu?" tanyanya. Aku mengangguk. Tony tersenyum tipis. "Aku cuma khawatir. Kamu tahu sendiri, tidak semua orang tulus. Apalagi setelah menikah, lingkungan bisa memengaruhi pikiran." Aku ingin membantah, ingin mengatakan bahwa temanku tidak seperti itu. Namun kata-kata itu tertahan. Aku melihat sorot mata Tony, tenang tetapi penuh keyakinan. Aku merasa seperti anak kecil yang hendak melakukan kesalahan besar. "Ya sudah," kataku akhirnya. "Mungkin lain kali." Tony tersenyum lebih lebar dan menggenggam tanganku. "Aku cuma ingin yang terbaik buat kamu." Kalimat itu menutup percakapan, sekaligus menutup keberanianku untuk membantah. Malam itu, aku berbaring di sampingnya dengan mata terbuka. Langit-langit kamar terasa lebih dekat dari biasanya. Aku bertanya pada diriku sendiri, sejak kapan aku mulai ragu pada keputusan-keputusanku sendiri? Sejak kapan aku mulai meminta izin, bukan sekadar memberi kabar? Namun lagi-lagi, aku memilih diam. Aku belum melihat bahaya. Aku hanya merasakan ketidaknyamanan kecil yang kuanggap sebagai penyesuaian dalam pernikahan. Aku masih percaya bahwa semua ini adalah proses menuju kehidupan yang lebih baik. Aku tidak tahu bahwa retakan-retakan halus itu sedang membentuk celah yang lebih besar. Celah yang kelak akan menelanku tanpa peringatan. Dan aku, dengan segala keyakinanku saat itu, masih berpikir bahwa cinta akan selalu cukup untuk menutup setiap celah yang ada. Aku terbangun bukan karena mimpi buruk. Tidak ada jantung berdebar tiba-tiba, tidak ada teriakan yang terjebak di tenggorokan. Aku terbangun karena keheningan yang terasa janggal. Rumah kami terlalu sunyi.
Tidak ada suara televisi dari ruang keluarga, tidak ada bunyi langkah kaki Tony yang biasanya masih terjaga hingga larut untuk menyelesaikan pekerjaannya. Jam di nakas menunjukkan lewat tengah malam. Lampu kamar masih mati, tetapi sisi ranjang di sebelahku kosong dan dingin. Tony tidak ada. Aku menghela napas pelan. Dalam hati, aku berkata pada diriku sendiri bahwa tidak ada yang aneh. Ia mungkin sedang bekerja, atau menerima telepon penting. Namun entah mengapa, ada perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba muncul tanpa permisi. Perasaan yang tidak bisa kujelaskan, seperti bayangan samar yang melintas cepat lalu menghilang. Aku bangkit perlahan agar tidak menimbulkan suara. Kakiku menyentuh lantai dingin, dan untuk sesaat aku berdiri diam, mendengarkan. Dari kejauhan, terdengar suara lirih. Bukan televisi, bukan musik. Suara itu datang dari ruang kerja Tony. Ia sedang berbicara. Aku melangkah pelan menyusuri lorong. Setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya. Entah mengapa, aku tidak menyalakan lampu. Seolah naluriku berkata bahwa aku tidak seharusnya terlihat. Bahwa aku hanya perlu mendengar. Pintu ruang kerja itu tidak tertutup rapat. Ada celah kecil yang membiarkan cahaya keluar, bersama suara Tony yang terdengar jelas namun tertahan. Aku berhenti tepat di depan pintu, jantungku berdetak lebih cepat. Aku tidak berniat menguping. Setidaknya, itu yang kukatakan pada diriku sendiri. Namun kakiku tidak bergerak. Tanganku gemetar di sisi tubuhku. Aman, suara Tony terdengar rendah, datar, dan asing. Aku sudah cek semuanya. Tidak akan ada yang mencurigai. Ada jeda. Sepertinya ia mendengarkan jawaban dari lawan bicaranya di telepon. Aku menelan ludah. Kepalaku mulai dipenuhi pertanyaan. Aman tentang apa? Tidak mencurigai siapa? Tony melanjutkan, suaranya tetap tenang. Terlalu tenang. Kalau catatan medisnya sudah lengkap, prosesnya cepat. Tinggal tunggu 1-2 kesaksian pendukung. Nanti aku yang urus. Napas terasa tercekat di dadaku. Catatan medis? Aku memiringkan tubuh sedikit agar bisa mendengar lebih jelas, tanpa menyentuh pintu. Cahaya lampu memantul samar di lantai, membuat bayangan kakiku tampak panjang dan rapuh. Tenang saja, kata Tony lagi, kali ini dengan nada yang nyaris terdengar seperti senyum. Dia itu mudah diarahkan. Selama ini juga sudah kelihatan tidak stabil kalau dilihat dari sudut pandang orang luar. Aku menutup mulutku dengan tangan. Dia. Kata itu menggema di kepalaku, menghantam kesadaranku dengan keras. Tidak ada orang lain di rumah ini selain kami berdua. Tony sedang membicarakanku. Pikiranku berputar cepat, mencoba mencari penjelasan yang masuk akal. Mungkin aku salah dengar. Mungkin ini tentang kliennya. Mungkin aku terlalu lelah dan pikiranku berlebihan. Aku ingin mempercayai itu semua. Namun Tony tidak memberiku kesempatan untuk berbohong pada diri sendiri. Rumah sakit jiwa itu sudah siap. Ucapnya, jelas, tanpa ragu. Kalau sudah masuk, urusan harta jadi lebih mudah. Secara hukum, aku punya kewenangan penuh. Dunia berhenti berputar. Aku merasa seolah lantai di bawah kakiku runtuh perlahan, namun tubuhku membeku di tempat. Kata-kata itu terlalu nyata, terlalu jelas untuk disalahartikan. Rumah sakit jiwa. Kewenangan penuh. Harta. Semua potongan kecil yang selama ini kuabaikan tiba-tiba tersusun rapi dalam kepalaku, membentuk gambaran yang mengerikan. Tony masih berbicara, membahas prosedur, waktu, dan langkah-langkah lanjutan. Nada suaranya profesional, dingin, seolah ia sedang membicarakan sebuah proyek biasa. Tidak ada keraguan, tidak ada rasa bersalah. Aku mundur 1 langkah tanpa sadar, kakiku menyentuh dinding. Aku takut suara napasku sendiri terdengar. Aku takut jika ia tiba-tiba membuka pintu dan melihatku berdiri di sana, dengan wajah pucat dan mata yang mungkin sudah dipenuhi air. Aku ingin berlari. Ingin kembali ke kamar dan berpura-pura tidur. Ingin percaya bahwa semua ini hanya mimpi buruk yang akan lenyap saat pagi tiba. Namun tubuhku tidak menurut. Di kepalaku, kenangan-kenangan kecil bermunculan. Cara Tony menanyakan kemana aku pergi. Cara ia mengatur keuanganku. Cara ia perlahan membuatku terlihat ragu, lemah, dan bergantung. Semua itu bukan kebetulan.
Semua itu adalah persiapan. Aku adalah targetnya. Dadaku terasa sesak. Aku menahan tangis sekuat tenaga. Aku tidak boleh bersuara. Tidak sekarang. Tidak di sini. Aku harus kembali ke kamar sebelum ia menyadari kehadiranku. Dengan langkah yang terasa asing, aku berbalik dan berjalan pelan menjauh dari pintu itu. Setiap langkah adalah perjuangan. Setiap detik terasa terlalu lama. Aku tidak berani menoleh, takut mendengar pintu terbuka di belakangku. Saat akhirnya aku sampai di kamar, aku menutup pintu perlahan dan bersandar di sana. Tubuhku gemetar hebat. Tanganku dingin. Keringat dingin membasahi tengkuku. Aku menutup mulut agar isak tidak keluar, namun air mata tetap mengalir tanpa bisa kutahan. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana. Waktu terasa kabur. Yang aku tahu, dunia yang kukenal beberapa jam lalu sudah tidak ada. Pernikahan yang kuanggap aman dan penuh cinta ternyata adalah jebakan yang disusun dengan sabar. Aku akhirnya kembali ke ranjang dan menarik selimut hingga ke dada, berpura-pura tidur. Tidak lama kemudian, pintu kamar terbuka. Tony masuk dengan langkah ringan. Ia berbaring di sampingku, menarikku ke dalam pelukannya seperti biasa. Tubuhku menegang. Napasnya teratur. Lengannya melingkar di pinggangku dengan hangat yang kini terasa seperti belenggu. Aku memejamkan mata, berpura-pura terlelap, sementara pikiranku berteriak ketakutan. Aku berada di samping orang yang berencana menghancurkan hidupku. Dan ia memelukku seolah tidak terjadi apa-apa. Di dalam kegelapan itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku menyadari satu hal yang membuatku ingin berteriak. Aku tidak aman. Malam itu, aku tidak tidur. Aku hanya menunggu pagi dengan tubuh gemetar dan pikiran yang terus bekerja. Aku tahu, sejak detik itu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Dan aku juga tahu, jika aku tidak bertindak dengan sangat hati-hati, aku mungkin tidak akan pernah punya kesempatan untuk menceritakan ini kepada siapapun. Pagi datang seperti biasa, tanpa memberi tanda bahwa hidupku telah berubah semalam. Sinar matahari menembus celah tirai kamar, jatuh lembut di lantai. Burung-burung berkicau di luar jendela, dan jam di dinding berdetak dengan irama yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Semua terlihat normal. Terlalu normal, hingga membuatku ingin tertawa pahit. Tony bangun lebih dulu. Ia mencium keningku sebelum beranjak dari tempat tidur. Sebuah kebiasaan kecil yang dulu selalu membuatku merasa dicintai. Kali ini, sentuhan itu membuat tubuhku menegang tanpa bisa kutahan. Aku memejamkan mata lebih lama, berpura-pura masih terlelap, menunggu langkah kakinya menjauh dari kamar. Begitu pintu tertutup, aku membuka mata dan menatap langit-langit dengan perasaan kosong. Aku hidup bersama musuhku sendiri. Kata itu berputar-putar di kepalaku saat aku bangkit dari ranjang dan menuju kamar mandi. Pantulan wajahku di cermin terlihat asing. Kulitku pucat, mataku sembab karena semalaman menahan tangis. Aku menyalakan keran air dan membasuh wajahku berulang kali, seolah air dingin itu bisa menghapus ingatan tentang percakapan yang kudengar. Namun, tidak ada yang hilang. Aku harus bersikap normal. Itulah satu-satunya pikiran yang bertahan di kepalaku. Jika Tony mencurigai sesuatu, jika ia tahu aku telah mendengar rencananya, maka aku tidak tahu apa yang akan ia lakukan. Ia sudah sejauh ini merencanakan segalanya dengan rapi. Aku tidak boleh memberi celah sekecil apapun. Di meja makan, Tony menyapaku dengan senyum yang sama seperti biasanya. "Kamu terlihat capek," katanya sambil menuangkan kopi ke cangkirku. "Kurang tidur?" Aku mengangguk kecil dan memaksakan senyum. Mungkin. Ia tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya mengusap punggung tanganku sekilas, lalu kembali membicarakan rencana harinya. Setiap katanya terdengar normal, setiap geraknya tampak wajar. Dan justru itu yang membuatku semakin ketakutan. Aku memperhatikannya dengan cara yang berbeda sekarang. Aku memperhatikan jeda dalam bicaranya, tatapan matanya, cara ia mengamati reaksiku. Setiap detail kecil terasa seperti potongan teka-teki yang selama ini tersembunyi. Aku menyadari bahwa Tony selalu mengatur ritme hidup kami. Ia yang menentukan kapan kami keluar, kapan kami pulang, kapan aku sebaiknya beristirahat. Ia selalu tahu apa yang terbaik untukku. Dan aku selalu menuruti, tanpa pernah bertanya untuk siapa semua itu sebenarnya. Hari itu,
Aku mencoba menguji batas kecil. Aku mengatakan bahwa aku ingin pergi sendiri keluar rumah untuk membeli beberapa keperluan. Kalimat itu keluar dari mulutku dengan hati-hati, seolah aku sedang meminta izin. Tony menatapku beberapa detik lebih lama dari biasanya. "Sendiri?" tanyanya. Aku mengangguk. Jantungku berdetak kencang, menunggu reaksinya. "Kenapa tidak sekalian aku temani?" katanya dengan nada santai. "Aku ingin sendirian sebentar," jawabku, berusaha terdengar ringan. "Butuh udara." Ia tersenyum, tetapi matanya tidak ikut tersenyum. "Kamu baik-baik saja?" Pertanyaan itu terdengar seperti perhatian, tetapi bagiku kini terdengar seperti pemeriksaan. "Aku baik-baik saja," kataku cepat. "Terlalu cepat, mungkin." Tony mengangguk perlahan. "Baiklah. Tapi jangan lama-lama. Aku khawatir." Kata itu lagi, khawatir. Aku keluar rumah dengan langkah yang terasa goyah. Udara di luar terasa lebih bebas, tetapi juga lebih dingin. Aku menoleh ke belakang tanpa sadar, memastikan Tony tidak mengikutiku. Jendela rumah terlihat tenang, tirainya tertutup. Aku tidak tahu apakah ia benar-benar membiarkanku pergi, atau hanya menungguku kembali. Di luar, aku berjalan tanpa tujuan yang jelas. Aku hanya ingin menjauh sejenak dari rumah yang tiba-tiba terasa seperti penjara. Namun bahkan di tengah keramaian, aku tidak merasa aman. Aku merasa seolah ada mata yang mengawasiku, entah dari mana. Aku ingin menghubungi seseorang. Ingin menceritakan semuanya. Namun setiap kali aku mengeluarkan ponsel, tanganku gemetar. Siapa yang akan percaya padaku? Tony terlihat sempurna di mata semua orang. Aku takut jika ceritaku justru akan digunakan sebagai bukti bahwa aku memang tidak stabil, persis seperti yang ia rencanakan. Ketakutan itu membuatku diam. Aku kembali ke rumah sesuai waktu yang ia harapkan. Tony menyambutku dengan senyum lega yang terlihat tulus. Ia bertanya apakah aku merasa lebih baik. Aku mengangguk dan berkata ya, meski dadaku terasa semakin berat. Malam hari datang dengan cepat. Kami makan malam bersama, menonton televisi, berbincang ringan. Tony bahkan tertawa beberapa kali, dan tawanya terdengar sama seperti dulu. Aku ikut tertawa, meski rasanya seperti memaksa wajahku untuk bergerak. Di dalam diriku, ada dua suara yang saling bertabrakan. Satu ingin berteriak, ingin kabur, ingin melawan. Yang lain memerintahkanku untuk bertahan, untuk mengamati, untuk tidak ceroboh. Aku mulai mencatat hal-hal kecil dalam pikiranku. Jadwal Tony, panggilan-panggilan aneh yang ia terima, perubahan sikapnya yang mungkin luput dari orang lain. Aku belum tahu untuk apa semua itu, tetapi aku merasa perlu mempersiapkan diri. Sebelum tidur, Tony memelukku seperti biasa. Aku kaku di dalam pelukannya, menahan napas agar tidak bergetar. "Kamu tahu aku sayang kamu, kan?" bisiknya. Aku menelan ludah. "Aku tahu." Ia mencium rambutku dan memejamkan mata, seolah ia adalah suami yang paling setia di dunia. Aku memandangi kegelapan di depanku, dengan mata terbuka lebar. Aku hidup bersama seseorang yang setiap harinya mengenakan topeng sempurna. Seseorang yang tahu caranya membuatku terlihat lemah tanpa menyentuhku secara kasar. Seseorang yang menunggu saat yang tepat untuk menjatuhkanku. Dan aku sadar, satu-satunya caraku bertahan adalah dengan memainkan peran yang sama baiknya. Aku harus tetap menjadi Hilwa yang patuh, yang tenang, yang terlihat rapuh di matanya. Karena selama ia menganggapku lemah, ia tidak akan menyadari bahwa aku sedang belajar untuk bertahan. Malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri, dengan suara yang hanya bisa kudengar. Aku tidak boleh kalah. Hari-hari setelah malam itu berjalan dengan ketegangan yang tidak terlihat. Di permukaan, hidupku dan Tony tampak semakin rapi. Jadwal kami teratur. Rumah selalu dalam keadaan bersih, dan senyum kami tidak pernah absen ketika bertemu orang lain. Namun di balik semua itu, aku merasakan tekanan yang semakin kuat, seperti jerat yang perlahan ditarik tanpa suara. Tony mulai sering mengajakku berbicara tentang kesehatanku. Awalnya terdengar ringan. Ia menanyakan apakah aku sering merasa lelah, apakah aku mudah cemas, apakah pikiranku sering penuh. Pertanyaan-pertanyaan itu dibungkus dengan nada peduli, seolah ia adalah suami yang paling perhatian di dunia.
Kamu terlalu banyak memikirkan hal-hal kecil, katanya suatu sore. Itu tidak baik untuk mentalmu. Aku mengangguk, meski hatiku berteriak. Aku tahu arah pembicaraan ini. Aku tahu setiap jawabanku bisa menjadi senjata yang ia simpan untuk nanti. Karena itu, aku memilih kata-kataku dengan sangat hati-hati. Aku hanya sedikit capek, kataku. Mungkin perlu istirahat lebih. Tony tersenyum puas, seolah jawabanku mengonfirmasi sesuatu yang sudah ia simpulkan sebelumnya. Ia mulai menyarankan aku untuk berkonsultasi dengan tenaga profesional. Katanya, tidak ada yang salah dengan meminta bantuan. Katanya, ini demi kebaikanku. Kata-kata itu terdengar benar. Terlalu benar, hingga sulit dibantah tanpa terlihat defensif. Aku tidak mau kamu kenapa-kenapa, ucapnya dengan wajah penuh kekhawatiran. Aku hampir tertawa karena ironi yang kejam. Aku menyadari bahwa Tony sedang membangun narasi. Perlahan, konsisten, dan terstruktur. Ia ingin orang-orang melihatku sebagai perempuan yang rapuh, mudah cemas, dan tidak stabil secara emosional. Dan yang paling menakutkan, ia melakukannya tanpa harus berbohong terang-terangan. Ia hanya menyoroti sisi-sisi diriku yang paling manusiawi, lalu membesarkannya. Aku mulai memperhatikan perubahan sikap orang-orang di sekitarku. Beberapa kerabat menanyakan kabarku dengan nada yang berbeda, lebih berhati-hati. Seorang teman bahkan berkata bahwa Tony sangat hebat karena sabar menghadapi istrinya yang sensitif. Kata itu menusukku. Aku ingin membantah. Ingin berteriak bahwa aku baik-baik saja. Namun aku tahu, reaksi berlebihan hanya akan memperkuat narasi yang sedang dibangun Tony. Jadi aku tersenyum, mengangguk, dan menelan semua ketidakadilan itu sendirian. Di rumah, Tony semakin sering mengatur waktu istirahatku. Ia menyarankan aku tidur lebih awal, mengurangi aktivitas, dan tidak terlalu sering keluar rumah. Semua itu terdengar seperti perhatian. Namun bagiku, itu adalah langkah-langkah pengurungan yang dibungkus kelembutan. Ia juga mulai lebih aktif menghubungi pihak-pihak tertentu di luar rumah. Ada panggilan telepon yang ia jawab di ruang kerja dengan pintu tertutup. Ada dokumen yang ia simpan rapi dan tidak pernah ia tinggalkan di ruang terbuka. Setiap kali aku mendekat, ia akan menutup laptopnya atau mengganti topik pembicaraan. Aku berpura-pura tidak memperhatikan. Aku tetap menjadi Hilwa yang patuh, yang lelah, yang terlihat rapuh. Aku bahkan sengaja menampilkan diri lebih pendiam di hadapannya, agar ia semakin yakin bahwa rencananya berjalan mulus. Namun di dalam diriku, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Ketakutan yang semula melumpuhkan perlahan berubah menjadi kewaspadaan. Dan kewaspadaan itu berubah menjadi tekad. Aku mulai mengingat kembali setiap percakapan yang pernah kudengar, setiap perubahan kecil yang pernah kurasakan. Aku mengulang-ulang kata-kata Tony dalam kepalaku, mencoba memahami celah di balik rencana besarnya. Aku tahu aku tidak bisa bertindak gegabah. Satu kesalahan kecil bisa membuatku benar-benar terjebak. Suatu malam, Tony pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya terlihat puas, seolah ada sesuatu yang berhasil ia atur dengan baik. Saat makan malam, ia menyampaikan kabar dengan nada santai. Aku sudah membuat janji untuk kamu, katanya. Aku mengangkat wajahku perlahan. Janji apa? Pemeriksaan. Sekadar konsultasi, jawabnya. Tidak perlu khawatir. Aku akan menemanimu. Kata-kata itu membuat perutku mual. Aku merasakan dingin menjalar di punggungku. Kapan? Tanyaku, berusaha menjaga suaraku tetap stabil. Dalam waktu dekat, katanya. Aku pikir ini langkah yang bijak. Aku tersenyum tipis dan mengangguk. Dalam hatiku, aku berteriak. Malam itu, aku mengurung diri di kamar mandi lebih lama dari biasanya, berpura-pura mandi. Air mengalir deras, menutupi suara napasku yang bergetar. Aku bersandar pada dinding dingin dan membiarkan air mata jatuh tanpa suara. Ini semakin dekat. Terlalu dekat. Aku memikirkan ayahku. Wajahnya yang tenang. Kalimat-kalimatnya yang dulu sering kuabaikan. Tentang pijakan. Tentang perlindungan. Tentang tidak menyerahkan hidup sepenuhnya pada siapapun. Ada perasaan aneh yang menyelinap, seolah ada sesuatu yang terlewatkan. Sesuatu dari masa lalu yang belum kupahami sepenuhnya.
Namun pikiranku masih kabur. Aku belum menemukan pegangan. Ketika aku kembali ke kamar, Tony sudah berbaring di ranjang. Ia membuka lengannya dan aku masuk ke dalam pelukannya. Seperti biasa. Kali ini, aku memejamkan mata dan mengatur napas, memaksa tubuhku untuk rileks. Di dalam gelap, aku menyusun rencana kecil yang belum sempurna. Aku tahu aku tidak bisa melawan Tony dengan kekuatan yang sama. Ia lebih siap, lebih berpengalaman, dan lebih dingin. Namun aku juga tahu satu hal. Jerat yang sedang ia tutup perlahan itu tidak akan sempurna jika aku tidak ikut berjalan ke dalamnya. Dan selama ia percaya aku tidak menyadari apapun, aku masih punya kesempatan. Aku hanya perlu waktu. Dan waktu itu terasa semakin menipis. Aku mulai hidup dalam dua dunia yang berjalan beriringan. Di dunia pertama, aku adalah Hilwa yang dilihat Tony. Seorang istri yang mudah lelah, sering termenung, dan tampak semakin bergantung padanya. Aku berbicara seperlunya, menuruti sarannya, dan membiarkan ia merasa memegang kendali penuh atas hidupku. Aku tidak lagi membantah. Aku tidak lagi mempertanyakan. Aku menjadi sosok yang ia harapkan. Di dunia kedua, yang hanya ada di kepalaku, aku terus berjaga. Setiap malam aku mengulang detail-detail kecil dalam pikiranku. Nada suara Tony ketika berbicara di telepon. Waktu-waktu ia menghilang ke ruang kerja. Nama-nama yang sempat kudengar sepintas. Aku mencatat semuanya dalam ingatan, karena aku tidak berani menuliskannya. Terlalu berisiko jika ia menemukan sesuatu yang mencurigakan. Namun semakin aku mengamati, semakin aku menyadari satu hal yang membuat dadaku bergetar pelan. Tony terlalu percaya diri. Ia bertindak seolah segalanya sudah diatur sempurna. Seolah tidak ada celah sama sekali. Keyakinan itu membuatnya ceroboh dalam hal-hal kecil. Dan dari celah-celah itulah, aku mulai melihat bayangan dari sesuatu yang tidak ia perhitungkan. Semuanya bermula dari sebuah laci tua. Suatu siang, Tony pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan. Ia berpamitan dengan nada tenang, bahkan sempat berpesan agar aku beristirahat dan tidak melakukan apa-apa yang melelahkan. Aku mengangguk, tersenyum, dan menutup pintu setelah mobilnya menghilang dari halaman. Begitu rumah sunyi, dadaku terasa sesak oleh kebebasan yang mendadak datang. Aku berdiri di ruang tengah cukup lama, mendengarkan detak jam dan suara angin dari luar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku benar-benar sendirian. Aku tidak tahu apa yang kucari. Aku hanya merasa perlu menyentuh masa laluku sendiri, sesuatu yang tidak bisa dijangkau Tony. Kakiku membawaku ke ruang kecil yang jarang kami gunakan. Ruang penyimpanan yang berisi barang-barang lama, sebagian besar peninggalan ayahku. Ayah meninggal beberapa waktu sebelum aku menikah. Kepergiannya terlalu cepat, terlalu tiba-tiba, hingga aku tidak sempat benar-benar memahami banyak hal tentangnya. Setelah menikah, aku jarang membuka kembali barang-barang itu. Rasanya terlalu berat. Namun hari itu, aku membukanya. Kotak-kotak berdebu tersusun rapi. Aku membuka satu persatu dengan tangan gemetar. Ada buku catatan lama, foto-foto keluarga, dan beberapa dokumen yang kusimpan tanpa pernah kubaca ulang. Hingga akhirnya, aku menemukan sebuah map coklat tua dengan namaku tertulis di sudutnya, menggunakan tulisan tangan ayah. Dadaku berdegup lebih cepat. Aku duduk di lantai dan membuka map itu perlahan. Di dalamnya terdapat beberapa lembar dokumen resmi, rapi, dan tertata. Mataku menyusuri baris-baris tulisan yang awalnya terasa asing, hingga satu istilah membuat napasku tertahan. Perjanjian pranikah. Tanganku gemetar hebat. Aku hampir tidak ingat pernah menandatangani dokumen seperti ini. Namun seiring aku membaca lebih jauh, ingatanku mulai bekerja. Ayah pernah mengajakku berbincang panjang sebelum pernikahanku. Ia memintaku menandatangani beberapa dokumen, dengan penjelasan singkat bahwa itu hanya bentuk perlindungan jika suatu hari aku membutuhkannya. Aku menandatangani tanpa banyak bertanya. Aku percaya padanya. Dan setelah itu, aku melupakannya. Kini, aku membaca setiap kalimat dengan mata yang basah. Ayah menyiapkan segalanya dengan sangat rinci. Dokumen itu bukan hanya mengatur pemisahan dan pengelolaan harta, tetapi juga mencantumkan klausul-klausul yang terasa tajam. Ada pasal tentang pengkhianatan, tentang manipulasi hukum,
tentang upaya pencabutan hak seseorang melalui rekayasa kondisi mental. Semua itu tertulis jelas, lengkap dengan konsekuensi hukum yang berat bagi pihak yang terbukti melakukannya. Tubuhku bergetar, bukan karena takut, melainkan karena kesadaran yang menghantamku sekaligus. Ayah tahu. Entah bagaimana, entah dari mana, ayah seolah telah mengantisipasi kemungkinan terburuk. Ia mungkin tidak tahu wajah siapa yang kelak akan menyakitiku, tetapi ia tahu dunia tidak selalu adil pada perempuan yang terlalu percaya. Air mataku jatuh di atas kertas itu. Untuk pertama kalinya sejak malam mengerikan itu, aku merasakan sesuatu yang berbeda di dadaku. Harapan. Aku membaca dokumen itu berulang kali, memastikan aku tidak salah paham. Setiap pasal terasa seperti tameng. Setiap kalimat seperti tangan ayah yang masih menjagaku, bahkan dari balik kematian. Tony tidak tahu tentang ini. Kesadaran itu membuat jantungku berdetak lebih cepat. Semua kepingan yang selama ini berserakan mulai menemukan tempatnya. Rencana Tony yang rapi ternyata memiliki satu lubang besar yang tidak ia sadari. Dan lubang itu bernama aku. Namun bersama harapan itu, datang pula ketakutan baru. Jika Tony mengetahui bahwa aku tahu tentang perjanjian ini, segalanya bisa berubah menjadi lebih berbahaya. Ia mungkin akan mempercepat rencananya. Ia mungkin akan bertindak lebih nekat. Aku harus lebih berhati-hati dari sebelumnya. Aku menyimpan kembali dokumen itu persis seperti semula, memastikan tidak ada tanda bahwa aku pernah membukanya. Aku menutup kotak, merapikannya, dan berdiri dengan kaki yang masih gemetar. Aku bukan lagi perempuan yang sepenuhnya terjebak. Aku punya pegangan sekarang. Malamnya, Tony pulang dengan wajah lelah namun puas. Ia bertanya bagaimana hariku. Aku menjawab dengan singkat, mengatakan bahwa aku banyak beristirahat. Ia terlihat senang mendengarnya. Saat ia membicarakan rencana konsultasi lanjutan, aku mendengarkan dengan wajah datar. Di dalam kepalaku, aku menimbang setiap kemungkinan. Aku tahu, aku belum bisa menolak. Menolak sekarang hanya akan membuatnya curiga. Aku harus membiarkannya merasa unggul. Di ranjang, Tony memelukku seperti biasa. Aku membiarkan tubuhku rileks di lengannya, meski pikiranku bekerja tanpa henti. Aku tidak lagi hanya menunggu. Aku sedang menyusun langkah. Ayah pernah berkata bahwa perlindungan terbaik adalah yang tidak terlihat sebagai senjata. Kini aku mengerti maksudnya. Di tengah kegelapan kamar, dengan napas Tony yang teratur di dekat telingaku, aku tersenyum tipis untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum seseorang yang akhirnya memahami medan pertempuran. Puncak dari segalanya mulai terlihat di kejauhan. Dan aku tahu, apapun yang akan terjadi selanjutnya, aku tidak lagi sendirian. Setelah hari itu, cara pandangku terhadap dunia berubah sepenuhnya. Aku masih bangun di rumah yang sama. Masih tidur di ranjang yang sama. Masih menjalani rutinitas yang tampak tidak berubah. Namun di dalam diriku, sesuatu telah bergeser. Ketakutan yang dulu menguasai setiap tarikan napasku kini bercampur dengan kesadaran yang tajam. Aku tidak lagi sekadar bertahan. Aku mulai bersiap. Tony semakin aktif menggerakkan rencananya. Ia membicarakan konsultasi lanjutan dengan nada santai, seolah itu hanya agenda biasa. Ia menyebut nama dokter, jadwal, dan prosedur dengan detail yang sengaja ia ulang-ulang, mungkin untuk membuatku terbiasa. Aku mendengarkan dengan wajah kosong, sesekali mengangguk, sesekali bertanya ringan agar terlihat kooperatif. Aku belajar mengatur ekspresiku. Aku tidak boleh terlihat terlalu tenang, tetapi juga tidak boleh terlihat menolak. Aku memainkan peran perempuan yang sedang berada di ambang kelelahan mental. Aku membiarkan Tony melihatku sering termenung, menarik napas panjang, dan terkadang terlihat bingung. Semua itu kulakukan dengan sadar, dengan perhitungan. Ironisnya, kepura-puraan itu justru membuatnya semakin yakin. "Kamu memang butuh bantuan," katanya suatu malam sambil mengusap rambutku. "Aku tidak ingin kamu semakin tenggelam." Aku hampir ingin tertawa mendengarnya. Namun yang keluar dari mulutku hanyalah anggukan kecil dan gumaman pelan. Dalam diam, aku mulai mempersiapkan hal-hal kecil yang tidak terlihat mencurigakan. Aku mengingat tanggal, jam, dan isi pembicaraan penting. Aku menyimpan pesan-pesan tertentu di tempat yang aman.
Aku mulai mengamati bagaimana Tony berinteraksi dengan orang-orang di sekitarku, bagaimana ia menyampaikan cerita tentangku dengan versi yang ia susun rapi. Ia sedang membentuk saksi, bukan dengan kebohongan besar, melainkan dengan narasi yang diulang perlahan hingga terdengar seperti kebenaran. Dan aku membiarkannya. Namun aku tidak bergerak sendirian. Aku mulai menghubungi seseorang dari masa laluku, dengan cara yang sangat hati-hati. Seseorang yang mengenal ayahku dengan baik. Aku tidak menceritakan semuanya. Aku hanya bertanya hal-hal kecil, seolah ingin memastikan sesuatu yang lama. Jawaban-jawaban singkat yang kuterima semakin menguatkan keyakinanku tentang perjanjian pranikah itu. Ayah tidak hanya menyiapkannya sebagai formalitas. Ia menyusunnya dengan bantuan orang-orang yang paham betul hukum, dan ia melakukannya karena firasat yang tidak pernah ia jelaskan padaku. Tony benar-benar tidak tahu apa yang menantinya. Tekanan meningkat ketika hari konsultasi pertama tiba. Tony menemaniku dengan wajah penuh perhatian. Tangannya menggenggam lenganku erat, bukan dengan kasar, tetapi dengan kepemilikan. Di ruang tunggu, ia berbicara kepada petugas dengan nada penuh kepedulian, menyebut aku sebagai istri yang sedang berjuang menghadapi tekanan batin. Aku duduk di sampingnya, menunduk, memainkan peranku dengan sempurna. Di dalam ruang konsultasi, aku menjawab pertanyaan dengan kalimat-kalimat yang tidak bisa dipelintir menjadi pengakuan kegilaan. Aku berhati-hati. Aku berbicara jujur, tetapi tidak utuh. Aku menunjukkan kelelahan, bukan ketidakstabilan. Aku memperlihatkan kesedihan, bukan delusi. Aku melihat sorot mata Tony berubah sesaat ketika dokter tidak langsung mengiyakan narasi yang ia harapkan. Namun ia tidak menyerah. Sepulang dari sana, sikapnya menjadi lebih halus, tetapi juga lebih intens. Ia semakin sering berada di sekitarku. Ia jarang meninggalkanku sendirian. Setiap gerakku seolah berada dalam pengawasan yang tidak kasat mata. Dan disitulah aku menyadari sesuatu yang penting. Tony mulai khawatir. Ia belum kalah, tetapi ia tidak lagi sepenuhnya yakin. Dan keraguan kecil itu adalah celah yang bisa menghancurkan rencana sebesar apapun. Suatu malam, ia menyebut soal harta kami dengan nada yang terlalu berhati-hati. Kita perlu merapikan beberapa dokumen, katanya, untuk jaga-jaga. Aku mengangguk, seolah tidak memahami maksud di balik kata-katanya. Namun di dalam kepalaku, alarm berbunyi keras. Ia sedang mendekati inti. Ia ingin memastikan semuanya berada dalam kendalinya sebelum melangkah lebih jauh. Aku kembali membuka dokumen peninggalan ayahku, kali ini dengan kepala dingin. Aku membaca setiap pasal dengan teliti. Aku mulai memahami bukan hanya isinya, tetapi juga strategi di balik penyusunannya. Ayah tidak hanya melindungiku dari kehilangan harta. Ia melindungiku dari kehilangan suara. Ada klausul yang menyatakan bahwa setiap upaya memanipulasi kondisi mental untuk keuntungan sepihak adalah pelanggaran berat yang langsung membatalkan hak tertentu. Ada mekanisme hukum yang otomatis bergerak jika syarat-syarat tertentu terpenuhi. Tony sedang melangkah tepat ke dalamnya. Kesadaran itu membuat tanganku gemetar, bukan karena takut, melainkan karena ketegangan. Ini bukan lagi tentang bertahan. Ini tentang waktu. Tentang siapa yang akan bergerak lebih dulu, dan siapa yang akan terjebak oleh langkahnya sendiri. Aku kembali ke peranku dengan lebih mantap. Aku membiarkan Tony melihatku sebagai perempuan yang semakin lemah, semakin bergantung. Aku memintanya menemaniku lebih sering. Aku memuji kepeduliannya. Aku membiarkannya merasa menjadi penyelamat. Di balik semua itu, aku menyiapkan diriku untuk satu hal yang tidak bisa dihindari. Konfrontasi. Bukan dengan teriakan. Bukan dengan air mata, melainkan dengan kebenaran yang akan menghantamnya tepat di saat ia merasa paling berkuasa. Di ranjang, dalam gelap, aku menatap langit-langit dan mengatur napasku. Aku tahu puncak dari semua ini sudah sangat dekat. Tony mungkin mengira ia sedang menggiringku menuju akhir. Namun tanpa ia sadari, setiap langkah yang ia ambil justru memperkuat posisiku. Aku bukan lagi korban yang hanya menunggu diselamatkan. Aku adalah perempuan yang sedang bangkit, diam-diam, di hadapan orang yang menganggapku telah kalah. Dan ketika waktunya tiba, aku akan memastikan bahwa Tony tidak hanya kehilangan kendali, tetapi juga harus menghadapi konsekuensi dari setiap rencana yang ia susun dengan dingin. Hari itu terasa berbeda sejak aku membuka mata.
Bukan karena ada kejadian besar, bukan pula karena mimpi buruk. Perbedaannya datang dari kesunyian yang terasa terlalu rapi, terlalu teratur, seolah setiap detik telah dijadwalkan dengan presisi. Aku berbaring beberapa saat, menatap langit-langit kamar, mendengarkan napas Tony yang teratur di sampingku. Ia tidur nyenyak. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa kecil di sisinya. Aku tahu hari ini akan menjadi titik balik. Aku tidak tahu secara pasti bagaimana bentuknya, tetapi naluriku berkata bahwa sesuatu akan runtuh. Terlalu banyak langkah yang sudah diambil, terlalu banyak tekanan yang telah ditumpuk. Tidak mungkin semua ini terus berjalan tanpa ledakan. Tony bangun dengan suasana hati yang terlihat baik. Ia bersiul kecil saat bersiap-siap, bahkan sempat bercanda ringan denganku. Perilakunya nyaris membuatku meragukan diriku sendiri, jika saja aku tidak mengingat semua yang telah terjadi. Kita ada janji siang ini, katanya sambil mengenakan jam tangan. Aku harap kamu siap. Aku mengangguk pelan. Aku siap. Dan kali ini, itu bukan kepura-puraan. Perjalanan menuju tempat yang ia tuju berlangsung dalam diam yang padat. Tony menyetir dengan fokus. Sesekali melirik ke arahku, memastikan aku ada di sana. Aku duduk tegak, menatap jalanan di depan, mengatur napasku. Setiap detik terasa seperti hitungan mundur. Kami tiba di sebuah gedung yang tampak resmi dan dingin. Tony turun lebih dulu, lalu membukakan pintu untukku. Tangannya menyentuh punggungku, menuntunku masuk dengan gerakan yang bagi orang lain mungkin terlihat penuh perhatian. Bagiku, itu terasa seperti dorongan menuju jurang. Di ruang tunggu, Tony berbicara dengan beberapa orang. Aku mengenali pola itu sekarang. Cara ia menjelaskan keadaanku. Cara ia menyusun kata-kata agar terdengar masuk akal, penuh empati, dan tidak terbantahkan. Aku duduk diam, menunduk, memainkan peran terakhirku. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda di matanya. Ia gelisah. Ia menyembunyikannya dengan baik, tetapi aku bisa melihatnya dari cara jarinya mengetuk pelan di lengan kursi, dari napasnya yang sedikit lebih cepat setiap kali seseorang bertanya terlalu detail. Tony merasa ini adalah tahap penentuan. Dan ia benar. Saat namaku dipanggil, kami berdiri bersama. Tony melangkah setengah langkah di depanku, seolah ia ingin memastikan kendali tetap di tangannya. Aku mengikutinya, dengan langkah tenang yang tidak ia sadari sebagai perubahan besar. Di dalam ruangan, pembicaraan berlangsung formal. Terlalu formal untuk sebuah rencana kotor. Dokumen-dokumen dikeluarkan. Pertanyaan diajukan. Tony menjawab dengan lancar, seperti seseorang yang telah berlatih lama. Lalu giliranku berbicara. Aku mengangkat wajahku dan menatap lurus ke depan. Suaraku keluar lebih stabil dari yang kuduga. Aku ingin menyampaikan sesuatu, kataku. Tony menoleh cepat. Ada kilatan kaget di matanya, meski hanya sepersekian detik. Hilwa. Aku mengangkat tanganku sedikit, sebuah gerakan kecil namun tegas. Izinkan aku berbicara. Ruangan itu hening. Aku tidak meninggikan suara. Aku tidak menangis. Aku hanya berbicara dengan jelas, runtut, dan tenang. Aku menceritakan kelelahan yang kurasakan, tekanan yang dialami, dan peran suamiku dalam mengatur hampir setiap aspek hidupku. Aku tidak menuduh secara langsung. Aku hanya menyampaikan fakta, satu persatu, tanpa emosi berlebih. Wajah Tony mulai berubah. Senyum tipisnya mengeras. Ia mencoba menyela, tetapi setiap kali aku melanjutkan, ia terpaksa diam. Lalu aku menyebutkan hal yang paling ia tidak duga. Aku juga ingin memastikan bahwa setiap proses yang diambil hari ini mempertimbangkan perjanjian pranikah yang sah, ucapku. Kata-kata itu jatuh seperti benda berat. Tony menatapku tajam. Perjanjian apa? Aku menoleh ke arahnya untuk pertama kalinya hari itu. Tatapan kami bertemu. Aku melihat sesuatu di sana yang belum pernah kulihat sebelumnya. Takut. Perjanjian yang ditandatangani sebelum pernikahan kami, kataku pelan. Yang mengatur perlindungan harta, hak pribadi, dan konsekuensi hukum atas upaya manipulasi. Ruangan kembali hening, kali ini lebih tegang. Tony mencoba tertawa kecil. Itu tidak relevan. Justru sangat relevan, potongku.
Terutama jika ada upaya untuk mencabut hak seseorang dengan dalih kondisi mental yang direkayasa. Aku tidak perlu melihat wajah orang lain di ruangan itu untuk tahu bahwa situasi telah berubah. Aku bisa merasakannya dari cara Tony menegakkan tubuhnya, dari cara tangannya mengepal di sisi kursi. Ia kehilangan kendali. Pertanyaan-pertanyaan mulai diarahkan bukan hanya kepadaku, tetapi juga padanya. Penjelasan Tony mulai terdengar berbelit. Narasi yang selama ini ia bangun dengan rapi mulai menunjukkan celah. Setiap jawaban yang ia berikan justru memunculkan pertanyaan baru. Aku duduk diam, membiarkan semuanya berjalan. Ini bukan lagi tentang aku melawan. Ini tentang rencananya yang berbalik arah dan menjerat dirinya sendiri. Saat sesi itu berakhir, wajah Tony pucat. Senyum hangatnya lenyap tanpa sisa. Ia tidak lagi menggenggam lenganku saat kami keluar ruangan. Jarak di antara kami terasa nyata, seperti jurang yang akhirnya terbuka. Di luar gedung, Tony berhenti dan menatapku dengan mata yang berusaha tetap tenang. "Apa yang kamu lakukan?" tanyanya rendah. Aku menatapnya balik, tanpa gentar. Aku melindungi diriku. Untuk pertama kalinya, Tony tidak punya jawaban. Ia menoleh pergi dengan langkah cepat, meninggalkanku berdiri di sana. Aku tidak mengejarnya. Aku tidak memanggil namanya. Aku hanya menghirup udara dalam-dalam, merasakan sesuatu yang sudah lama hilang kembali ke dadaku. Kebebasan. Aku tahu ini belum berakhir. Masih ada konsekuensi, masih ada proses, masih ada luka yang harus disembuhkan. Namun satu hal sudah pasti, topeng itu telah retak. Dan pria yang selama ini menganggapku lemah baru saja menyadari bahwa aku tidak pernah sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Hari itu, aku pulang dengan langkah ringan, membawa serta keyakinan baru. Apapun yang akan terjadi selanjutnya, aku tidak lagi berjalan sendirian di lorong gelap tanpa pegangan. Aku sudah menyalakan cahaya. Dan Tony, untuk pertama kalinya, harus berjalan di bawah sorotan yang tidak bisa ia atur sendiri. Aku pulang ke rumah dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan lega sepenuhnya, bukan pula takut seperti sebelumnya. Perasaanku berada di ruang di antara keduanya. Sebuah wilayah asing yang dipenuhi kesadaran bahwa apa yang terjadi hari itu telah mengubah segalanya, tetapi belum menutup apapun secara tuntas. Rumah itu masih berdiri di tempat yang sama. Pagar, teras, dan pintu kayunya tidak berubah. Namun saat aku melangkah masuk, aku tahu satu hal dengan pasti. Aku tidak lagi masuk sebagai perempuan yang terjebak. Aku masuk sebagai seseorang yang telah bersuara. Tony belum pulang. Rumah terasa sunyi, namun kali ini keheningan itu tidak menekanku. Aku duduk di ruang tamu cukup lama, membiarkan pikiranku menenangkan diri. Setiap detik yang berlalu membuat ingatanku memutar ulang kejadian di gedung tadi. Tatapan Tony. Suaranya yang kehilangan kestabilan. Cara ia tidak lagi memegang kendali atas percakapan. Untuk pertama kalinya, narasi yang ia bangun runtuh di hadapannya sendiri. Telepon genggamku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak asing. Isinya singkat, formal, dan terasa berat. Proses akan dilanjutkan. Klarifikasi tambahan diperlukan. Beberapa pihak akan dihubungi. Aku menutup mata sejenak. Ini bukan akhir, melainkan awal dari fase yang lebih terang namun juga lebih melelahkan. Aku sadar, kebenaran tidak selalu membawa ketenangan seketika. Kadang, ia justru membuka pintu menuju pertarungan yang lebih sunyi. Tony pulang menjelang malam. Aku mendengar langkah kakinya di depan pintu. Biasanya, saat seperti ini, dadaku akan menegang. Kali ini tidak. Aku tetap duduk di tempatku, menatap lurus ke depan. Ketika pintu terbuka, aku bisa merasakan perubahan energi di ruangan itu. Tidak ada lagi kehangatan palsu. Tidak ada lagi senyum yang dipaksakan. Tony berdiri beberapa langkah dariku. Wajahnya kaku. Matanya menyimpan kemarahan yang berusaha ia tekan. "Kamu membuat semuanya jadi rumit," katanya akhirnya. Aku menoleh pelan dan menatapnya. "Kamu yang memulainya." Ia menghela napas panjang, seolah menahan sesuatu agar tidak meledak. "Kamu tidak mengerti bagaimana dunia bekerja." Aku tersenyum tipis. Justru sekarang aku mengerti. Percakapan itu tidak berubah menjadi pertengkaran. Tidak ada teriakan. Tidak ada makian.
Hanya dua orang yang akhirnya berdiri pada sisi yang berlawanan, tanpa lagi ilusi bahwa mereka masih berada di tim yang sama. Tony berjalan mondar-mandir, sesekali menghentikan langkahnya seolah ingin mengatakan sesuatu, lalu mengurungkannya kembali. Ia terlihat seperti seseorang yang kehilangan pijakan. Dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya bukan sebagai sosok yang menakutkan, melainkan sebagai manusia yang rencananya gagal. Aku hanya ingin semuanya terkendali, katanya lebih pelan. Aku bangkit dari dudukku. Mengendalikan hidup orang lain bukan solusi. Ia tidak menjawab. Diamnya adalah pengakuan yang tidak pernah ia ucapkan. Malam itu, kami tidur di kamar yang sama, tetapi di dua dunia yang sepenuhnya terpisah. Tidak ada pelukan. Tidak ada percakapan sebelum tidur. Hanya jarak yang nyata, terasa, dan tidak bisa lagi disangkal. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang berbeda. Proses klarifikasi berlanjut. Pihak-pihak terkait mulai menghubungiku secara langsung, bukan lagi melalui Tony. Pertanyaan-pertanyaan diajukan dengan nada netral, profesional, dan menghormati. Aku menjawab semuanya dengan jujur, tanpa berlebihan, tanpa mengurangi. Setiap kali aku berbicara, aku merasakan sedikit demi sedikit beban di dadaku terangkat. Lingkaran di sekitarku pun mulai berubah. Beberapa orang yang sebelumnya memandangku dengan iba kini menatapku dengan heran. Mereka mulai menyadari bahwa cerita yang selama ini mereka dengar tidak sepenuhnya utuh. Beberapa meminta maaf, sebagian lain memilih diam. Aku tidak menuntut apapun dari mereka. Aku tidak membutuhkan pembenaran. Aku hanya membutuhkan ruang untuk berdiri sebagai diriku sendiri. Tony semakin jarang berbicara. Ia menghabiskan banyak waktu di luar rumah, entah untuk apa. Aku tidak lagi menanyakannya. Aku juga mulai menata ulang hidupku secara perlahan. Hal-hal kecil terlebih dahulu. Mengatur ulang keuanganku. Menghubungi kembali orang-orang yang dulu menjauh. Mengisi hariku dengan aktivitas yang membuatku merasa utuh. Aku menyadari satu hal penting di fase ini. Kebenaran memang membebaskan, tetapi ia juga menyisakan puing-puing. Dan seseorang harus berani berjalan di atas puing-puing itu untuk membangun sesuatu yang baru. Suatu sore, aku berdiri di depan cermin dan menatap pantulan diriku sendiri. Aku masih Hilwa yang sama, tetapi dengan mata yang lebih tajam dan bahu yang lebih tegak. Luka itu masih ada, belum sepenuhnya sembuh. Namun aku tidak lagi berusaha menutupinya dengan senyum palsu. Aku membiarkannya ada. Sebagai pengingat, kebenaran telah terbuka. Bukan dengan gemuruh, bukan dengan drama besar, melainkan dengan ketegasan yang tenang. Dan dari semua yang telah terjadi, aku belajar bahwa keberanian tidak selalu berarti melawan dengan suara keras. Kadang, keberanian adalah berdiri dan berkata, "Cukup. Aku tahu satu bab lagi akan menutup kisah ini. Bab tentang keputusan, tentang pelepasan, dan tentang diriku yang akhirnya memilih jalan sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku menantikannya tanpa rasa takut. Aku bangun pagi itu dengan kesadaran yang berbeda. Tidak ada lagi rasa was-was yang langsung menyergap begitu mataku terbuka. Tidak ada lagi ketegangan yang menempel di dada seperti bayangan gelap. Yang ada hanyalah keheningan yang jujur, sunyi yang tidak mengancam, melainkan memberi ruang. Tony sudah tidak tidur di rumah sejak beberapa hari terakhir. Kepergiannya tidak diumumkan dengan perpisahan dramatis, tidak pula dengan pertengkaran besar. Ia hanya pergi, membawa barang-barang seperlunya, meninggalkan rumah yang dulu ia kira sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Aku berdiri di dapur, menyiapkan minumanku sendiri. Gerakan sederhana itu terasa seperti simbol kecil dari kemerdekaan. Tidak ada yang mengatur jamku. Tidak ada yang menilai caraku bergerak. Aku bernapas dengan ritme yang kutentukan sendiri. Proses hukum dan administrasi berjalan sebagaimana mestinya. Semua tidak instan. Ada dokumen yang harus dibaca dengan teliti, ada pertemuan yang menguras emosi, dan ada hari-hari ketika lelah kembali mengetuk. Namun satu hal yang berbeda, aku tidak lagi sendirian dalam ketidaktahuan. Perlindungan yang dulu ayahku siapkan akhirnya sepenuhnya kupahami. Perjanjian itu bukan hanya tentang harta, bukan pula tentang kecurigaan. Ia adalah bentuk cinta yang tenang, jauh sebelum aku menyadari bahwa hidup bisa berubah menjadi medan yang licin. Ayahku tidak pernah berkata bahwa aku harus curiga pada dunia,
tetapi ia mengajariku untuk berdiri dengan pijakan yang kuat. Dan pijakan itu kini menahanku tetap tegak. Tony mencoba menghubungiku beberapa kali. Pesannya tidak lagi bernada mengatur, melainkan campuran antara penyesalan dan kebingungan. Aku membaca semuanya tanpa terguncang. Aku tidak membalas dengan kemarahan, juga tidak dengan harapan palsu. Aku menjawab seperlunya, tegas, singkat, dan jelas. Aku tidak membencinya. Aku hanya berhenti menyerahkan hidupku padanya. Hari ketika keputusan akhir diambil datang tanpa gemuruh. Aku duduk di ruangan yang rapi, mendengarkan kata-kata yang disampaikan secara formal. Setiap kalimat terasa seperti penutup lembaran lama yang sudah terlalu lama terbuka. Saat semuanya selesai, aku menghela napas panjang. Selesai. Bukan hanya secara hukum, tetapi juga secara batin. Aku berjalan keluar gedung itu dengan langkah pelan. Langit terlihat biasa saja, tidak lebih cerah dari hari lain. Namun di dalam diriku, ada sesuatu yang selesai berperang. Aku tidak merasa menang, juga tidak merasa kalah. Aku hanya merasa kembali utuh. Beberapa orang bertanya bagaimana rasanya. Aku tidak pernah tahu jawaban yang tepat. Karena kebebasan tidak selalu terasa seperti euforia. Kadang, ia terasa seperti ketenangan yang canggung, yang perlu waktu untuk dibiasakan. Aku mulai menata hidupku dengan sabar. Aku belajar menikmati kesendirian tanpa menganggapnya kekurangan. Aku mengisi rumah dengan suara yang kupilih sendiri. Musik yang kusukai. Tawa yang datang tanpa paksaan. Tangis yang boleh jatuh tanpa harus disembunyikan. Aku juga belajar memaafkan diriku sendiri. Memaafkan karena dulu terlalu percaya. Memaafkan karena sempat ragu pada kewarasanku sendiri. Memaafkan karena pernah mengira bahwa bertahan berarti mencintai. Kini aku tahu, mencintai tidak pernah seharusnya menghapus diriku. Suatu sore, aku duduk di teras rumah, menatap matahari yang perlahan turun. Angin menyentuh wajahku dengan lembut. Aku tersenyum, bukan karena hidupku sempurna, melainkan karena aku tidak lagi hidup dalam kebohongan. Aku teringat diriku di masa lalu, Hilwa yang yakin bahwa kebahagiaan berarti bergantung sepenuhnya pada seseorang. Aku ingin memeluk perempuan itu dan berkata bahwa ia tidak bodoh. Ia hanya belum tahu betapa kuat dirinya. Kisah ini bukan tentang seorang suami yang berkhianat, atau tentang rencana licik yang gagal. Kisah ini adalah tentang seorang perempuan yang hampir kehilangan dirinya, lalu memilih untuk kembali. Aku Hilwa. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku menjalani hidup bukan sebagai istri seseorang, bukan sebagai korban, bukan sebagai objek kendali. Aku hidup sebagai diriku sendiri.